Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustus Simpa dengan NIM 1650024. Baik, di sini akan jelaskan materi tentang manajemen risiko proyek. Risiko atau problem. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada saat kondisi saat ini dan penanganan ke depan yang dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Risiko. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, merupakan pemikiran akan keterjadiannya pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan ISO 21000 tahun 2018, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Arti komponen yang berkaitan dengan risiko, yang pertama adalah efek, kedua ketidakpastian, dan ketiga sasaran. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Mengidentifikasi dan menganalisa atau merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Bisa dilihat pada gambar. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua memudahkan dalam mengambil keputusan, yang ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini adalah struktur atau algoritma dalam manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko ada input, teknik, dan outputnya. Identifikasi dari risiko sudah terlihat pada gambar, dan kita menganalisis risiko kualitatif bisa dilihat pada gambar, dan selanjutnya analisis risiko kuantitatif bisa dilihat pada gambar juga. Kemudian ada perencanaan respon risiko. Terus pengendalian dan monitoring risiko bisa dilihat. Risiko negatif dan risiko positif. Yang pertama, risiko negatif. Ini melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid merupakan penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko, merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau memundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer adalah pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigasi adalah
pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Kemudian strategi risiko positif, exploit, adalah strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share lokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang dimiliki kemampuan terbaik. Menangkap peluang memanfaatkan proyek, contohnya special khusus company dan joint venture. Bisa dilihat pada layar perencanaan manajemen risiko. Rencana kontingensi ada dua. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kategori risiko ada kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Bisa dilihat pada gambar contoh risiko breakdown struktur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.